Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Smart Striker 82. Oke anak-anak, ini video kedua dari materi persamaan kuadrat. Sebelumnya pada pertemuan pertama kita telah membahas bentuk umum persamaan kuadrat dan jenis-jenis persamaan kuadrat. Kita tahu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian dari bentuk umum itu dibagi menjadi 3 jenis persamaan kuadrat. Yang pertama adalah persamaan kuadrat asli, di mana A, B, dan C-nya itu ada. Yang kedua adalah persamaan kuadrat murni, itu B-nya sama dengan 0, dan perkalian dari A dan C itu menghasilkan bilangan negatif. Selanjutnya yang terakhir adalah persamaan kuadrat tak lengkap, di mana nilai C-nya sama dengan 0. Oke anak-anak, diharapkan pada pertemuan kedua ini kalian nanti dapat membedakan akar dan bukan akar dari persamaan kuadrat. Oke, ini materi kita yaitu akar dan bukan akar persamaan kuadrat. Apa sih yang dimaksud akar dalam persamaan linear itu? Oke, kita bahas dulu persamaan linear sebelum kita bahas persamaan kuadrat. Oke, saya kasih contoh, misalkan saya punya persamaan x plus 3. Yang ditanyakan adalah nilai x dari persamaan tersebut adalah, nah kita tahu cara untuk menyelesaikan ini yang pertama adalah coba-coba mencari nilai x yang tepat sehingga ketika dimasukkan ke persamaan ini menghasilkan 0. Kira-kira x yang tepat berapa? Iya benar, x-nya sama dengan minus 3. Sehingga dapat dikatakan x sama dengan min 3 ini merupakan penyelesaian atau akar dari persamaan x plus 3 sama dengan 0. Jadi nilai ini merupakan akar atau penyelesaian dari persamaan ini. Oke, selanjutnya kalau misalkan saya beri bilangan, misalkan x sama dengan 3, apakah x sama dengan 3 ini juga merupakan penyelesaian dari x plus 3 sama dengan 0? Iya benar, jawabannya adalah bukan. Kenapa kok bukan? Ketika kita masukkan nilai x sama dengan 3 ke persamaan ini, 3 ditambah 3 itu tidak sama dengan 0 ya. Harusnya 3 tambah 3 itu sama dengan 6, bukan sama dengan 0. Jadi dapat dikatakan bahwa x sama dengan 3 bukan penyelesaian atau bukan akar dari persamaan x plus 3 sama dengan 0. Nah, itu anak-anak pengertian akar dalam persamaan linear. Jadi, akar ini merupakan penyelesaian dari suatu persamaan. Oke, sekarang kita akan coba lihat persamaan kuadrat. Sama halnya dengan persamaan kuadrat, akar ini merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, menurut kalian, nilai x dari persamaan x kuadrat minus 4 sama dengan 0 adalah? Coba kalian pikirkan, coba kalian cari dengan cara coba-coba mencari nilai x kalau dikuadratkan, kemudian dikurangi 4, hasilnya sama dengan 0. Iya benar, jawabannya adalah x sama dengan 2. Oke, ada yang lain selain 2? Iya benar, jawabannya adalah x sama dengan minus 2. Karena minus 2 ketika dikuadratkan hasilnya sama dengan 4. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa nilai x sama dengan 2 atau x sama dengan minus 2 merupakan penyelesaian atau akar dari persamaan x kuadrat minus 4 sama dengan 0. Anak-anak, bedanya persamaan linear dengan persamaan kuadrat, kalau persamaan linear pangkat tertingginya 1, sehingga maksimal penyelesaiannya adalah 1, hanya 1 nilai saja. Sedangkan pada persamaan kuadrat, karena pangkat tertingginya 2, maka maksimal penyelesaiannya itu ada 2. Bisa jadi penyelesaiannya 1 atau tidak ada penyelesaian sama sekali. Itu nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, pertanyaan saya, apakah x sama dengan 0 juga merupakan penyelesaian dari x kuadrat minus 4 sama dengan 0? Iya benar, jawaban kalian adalah bukan.
Alasannya adalah ketika X-nya sama dengan 0 ini, kita gantikan, kita masukkan ke persamaan ini, 0 kuadrat dikurangi 4, itu hasilnya sama dengan minus 4, bukan sama dengan 0. Jadi dapat dikatakan bahwa X sama dengan 0 bukan penyelesaian atau bukan akar dari persamaan X kuadrat minus 4 sama dengan 0. Oke anak-anak, coba kita lihat pada persamaan kuadrat yang lainnya. Nilai X dari persamaan X kuadrat minus 3X sama dengan 0 adalah, nah pada persamaan sebelumnya itu adalah persamaan kuadrat murni, sedangkan di sini adalah persamaan kuadrat tak lengkap. Nah menurut kalian, kira-kira nilai X yang menghasilkan 0 ketika dimasukkan ke persamaan ini itu berapa? Iya benar, jawabannya adalah 0. Nah, ketika X sama dengan 0, kita gantikan pada persamaan ini, kita peroleh 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 sama dengan 0. Menurut kalian, kira-kira akar dari persamaan kuadrat yang lain adalah? Iya benar, akarnya adalah 3. Nah, kita cek 3 dikuadratkan 9, dikurangi 3 kali 3 juga 9, 9 kurangi 9 adalah 0. Jadi dapat dikatakan bahwa X sama dengan 0 atau X sama dengan 3 merupakan penyelesaian atau akar dari persamaan X kuadrat minus 3X sama dengan 0. Oke, apakah X sama dengan minus 3 juga merupakan penyelesaian dari X kuadrat min 3X sama dengan 0? Iya benar, jawabannya adalah bukan. Nah, cara mengeceknya, kalian tinggal masukkan saja ke persamaan ini. Minus 3 dikuadratkan adalah 9, dikurangi 3 kali minus 3 adalah 9, 9 tambah 9 harusnya 18, bukan 0. Jadi dapat dikatakan bahwa X sama dengan minus 3 bukan penyelesaian atau bukan akar dari persamaan X kuadrat minus 3X sama dengan 0. Oke, kita akan lihat contoh terakhir dari persamaan kuadrat. Nah, contohnya seperti ini persamaan kuadrat asli, A, B, dan C-nya ada semua. Oke, sudah lengkap ya. Tadi persamaan kuadrat murni, kemudian yang kedua persamaan kuadrat tak lengkap, sedangkan yang terakhir adalah persamaan kuadrat asli. Anak-anak, menurut kalian, berapa nilai X yang memenuhi ini? Iya benar, jawabannya adalah 1. Ketika 1 dimasukkan ke sini, 1 kuadrat 1 dikurangi 2 kali 1 minus 2, 1 dikurangi 2 minus 1 ditambah 1, hasilnya sama dengan 0. Ada yang lain? Saya rasa tidak ada. Jadi untuk mencari akar-akar persamaan ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, berarti X sama dengan 1 dapat dikatakan sebagai penyelesaian atau akar dari persamaan X kuadrat minus 2X plus 1 sama dengan 0. Kira-kira menurut kalian apakah minus 1 merupakan penyelesaian dari ini? Tadi sudah dibahas, jawabannya adalah bukan. Oke, untuk mengecek kita masukkan saja X sama dengan minus 1 ke persamaan ini. Min 1 kuadrat 1 dikurangi 2 kali minus 1 adalah plus 2. 1 tambah 2 jadinya 3, ditambah 1 sama dengan 4, bukan sama dengan 0. Oke, jadi dapat dikatakan bahwa X sama dengan minus 1 bukan penyelesaian atau bukan akar dari persamaan X kuadrat minus 2X plus 1 sama dengan 0. Oke anak-anak, cukup sudah materi kita kali ini berkaitan dengan akar dan bukan akar. Jadi dalam video ini diharapkan kalian nanti memahami pengertian akar dan bukan akar. Selanjutnya kita akan coba latihan soal untuk memantapkan kemampuan kalian, memantapkan pemahaman kalian berkaitan dengan materi akar dan bukan akar. Oke, kita lihat contoh soalnya. Apakah X sama dengan 3 merupakan akar dari X kuadrat plus 3X sama dengan 0? Akar atau bukan akar? Iya benar, bukan akar. Caranya bagaimana? Kita cek saja. 3 kita masukkan ke persamaan, 3 kuadrat ditambah 3 kali 3, 3 kuadrat adalah 9, 9 tambah 9, itu nilainya 18. 18 tidak sama dengan 0, maka dapat dikatakan bahwa X sama dengan 3 bukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X sama dengan 0. Oke, kita lihat soal selanjutnya, soal nomor 2.
Apakah X sama dengan minus 1 merupakan akar dari X kuadrat plus X minus 2 sama dengan 0? Akar atau bukan akar? Oke anak-anak, kita akan cek apakah jawaban kalian akar atau bukan akar. Kita masukkan minus 1 ke persamaan ini, minus 1 dikuadratkan ditambah minus 1 dikurangi 2. Minus 1 kuadrat sama dengan 1, kemudian plus minus 1 dapat dinyatakan sebagai minus 1. 1 dikurangi 1 dikurangi 2, hasilnya adalah minus 2. Minus 2 tidak sama dengan 0, jadi X sama dengan minus 1 bukan akar dari persamaan kuadrat. Kita lanjut ke soal nomor 3. Apakah X sama dengan minus 10 merupakan akar dari X kuadrat minus 100 sama dengan 0? Akar atau bukan akar? Oke, simpan dulu jawaban kalian. Kita akan cek kebenarannya. X kuadrat kita masukkan, minus 10 dikuadratkan dikurangi 100. Minus 10 kuadrat adalah 100, 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Jadi ini merupakan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat minus 100 sama dengan 0. Gitu anak-anak, itu cara mengecek apakah X yang dimaksud ini akar atau bukan akar. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apakah X sama dengan 2 merupakan akar dari 2X kuadrat minus 8X sama dengan 0? Akar atau bukan akar? Oke, kita cek. 2 dikali 2 kuadrat dikurangi 8 kali 2. Oke anak-anak, untuk menyelesaikan ini, derajat pangkat ini lebih tinggi daripada perkalian. Untuk itu yang harus kita selesaikan adalah pangkatnya terlebih dahulu. Sehingga kita peroleh 2 kali 2 kuadrat ini 4. Seperti ini, dikurangi 8 kali 2, minus 16. 2 kali 4, 8, dikurangi 16, hasilnya minus 8. Minus 8 tidak sama dengan 0, maka dia dikatakan bukan akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat minus 8X sama dengan 0. Oke anak-anak, soal terakhir untuk kategori ini. Apakah X sama dengan 4 merupakan akar dari 16 minus 8X plus X kuadrat sama dengan 0? Akar atau bukan akar? Oke, langsung saja kita cek. 16 dikurangi 8 kali 4 ditambah 4 kuadrat. 16, 8 kali 4 itu 32, 4 kuadrat itu 16, maka kita peroleh 16 dikurangi 32 tambah 16. 16 tambah 16, 32, 32 kurangi 32 adalah 0. Jadi ini X sama dengan 4 merupakan akar dari persamaan 16 minus 8X plus X kuadrat sama dengan 0. Oke anak-anak, dari 5 soal ini kalian diminta untuk memilih akar atau bukan akar. Jadi pilihannya ada 2 saja. Sekarang kita akan lihat tipe soal berikutnya, yaitu tipe soal pilihan ganda. Di sini ada 4 pilihan jawaban. Kalian diminta untuk mencari jawaban yang paling benar. Salah satu akar dari X kuadrat minus 16 sama dengan 0 adalah, nah untuk mencari jawaban yang benar maka kalian harus masukkan satu persatu. Mana di antara bilangan ini yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Oke, kita akan cek terlebih dahulu pilihan A. Kita masukkan 8 ke persamaan, 8 kuadrat dikurangi 16. 8 kuadrat 64 kurangi 16, hasilnya 48. 48 tidak sama dengan 0, maka dia bukan akar dari persamaan ini. Kita lanjut ke opsi yang kedua. Nah, kita masukkan 2 ini ke persamaan, 2 kuadrat dikurangi 16. 2 kuadrat itu 4 dikurangi 16, hasilnya minus 12. Kita tahu minus 12 tidak sama dengan 0, maka dia juga bukan akar dari persamaan X kuadrat minus 16 sama dengan 0. Kita masukkan lagi nilai X yang lain, yaitu minus 4. Minus 4 dikuadratkan adalah 16. 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Karena nilainya sama dengan 0, maka pilihan C ini merupakan penyelesaian atau akar dari persamaan X kuadrat minus 16 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Salah satu akar dari X kuadrat plus 4X sama dengan 0 adalah, sama halnya dengan yang tadi, kita akan melakukan cek satu persatu nilai X yang memenuhi. Oke, kita masukkan X4 terlebih dahulu. 4 kita masukkan ke sini, 4 kuadrat tambah 4 kali 4 16, 16 tambah 16 32. 32 tidak sama dengan 0, maka ini bukan akar. Kita lanjut ke opsi yang kedua.
2 kita masukkan ke persamaan, 2 kuadrat tambah 8, 2 kuadrat 4, 4 tambah 8 sama dengan 12, tidak sama dengan 0, berarti dia juga bukan akar. Kita lanjutkan ke opsi yang ketiga. Oke, kita akan masukkan nilai X sama dengan minus 2 ke persamaan ini. Minus 2 dikuadratkan ditambah 4 kali minus 2 adalah minus 8. Maka kita peroleh minus 2 dikuadratkan itu 4. Kemudian yang ini tadi minus 8, 4 dikurangi 8 hasilnya minus 4. Kita tahu minus 4 tidak sama dengan 0, berarti ini juga bukan akar dari persamaan kuadrat. Sehingga tersisa satu pilihan, pastinya minus 4 itu merupakan akar dari persamaan tersebut. Oke, kita akan cek biar kalian lebih percaya. Minus 4 kuadrat dikurangi 16. Minus 4 kuadrat adalah 16, 16 dikurangi 16 hasilnya sama dengan 0. Oke, jadi jawabannya adalah X sama dengan minus 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8, salah satu akar dari X kuadrat minus 5X plus 6 sama dengan 0 adalah, oke, sama ya dengan soal-soal sebelumnya, kita akan cek satu persatu. Kita masukkan 6 ke persamaan ini, 6 kuadrat dikurangi 5 kali 6 ditambah 6. 6 kuadrat 36 dikurangi 5 kali 6 30 ditambah 6. 36 dikurangi 36, 6 tambah 6 hasilnya 12. 12 tidak sama dengan 0, maka dia bukan akar dari persamaan tersebut. Kita lanjut ke 2, X sama dengan 2 kita masukkan ke sini, kita peroleh 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah 6. 2 kuadrat 4, 5 kali 2 10, berarti minus 10, 4 dikurangi 10 minus 6 tambah 6 hasilnya 0, berarti dia merupakan akar dari persamaan kuadrat tersebut, sehingga kita tidak perlu mencari yang lain. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya, yaitu soal nomor 9. Salah satu akar dari 2x kuadrat plus 5x minus 3 sama dengan 0 adalah, untuk menyelesaikan ini sama dengan soal-soal sebelumnya, kalian tinggal gantikan saja nilai x di sini ke persamaan. Jika nilainya sama dengan 0, maka dia merupakan akar atau penyelesaian. Anak-anak, pada bentuk ini ada bentuk pecahan. Saran saya, jangan kamu gunakan nilai pecahan ini untuk dimasukkan ke persamaan, karena akan rumit perhitungannya ya. Untuk itu kita akan masukkan nilai X bulat aja terlebih dahulu. Kita lihat X sama dengan 6, kita masukkan ke persamaan. 2 kali 6 kuadrat tambah 5 kali 6 dikurangi 3. Pada bentuk ini pangkatnya kita selesaikan terlebih dahulu. 6 kuadrat itu 36, kemudian dikalikan 2, 72. Ditambah 5 kali 6 30, 72 tambah 30 102 dikurangi 3, nilainya sama dengan 99. Karena tidak sama dengan 0, maka dia bukan akar yang dimaksud. Oke, kita masukkan 2 kali 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 dikurangi 3. Kita tahu 2 kali 2 kuadrat 4 ditambah 5 kali 2 10. 8 tambah 10 18 dikurangi 3 hasilnya 15. 15 tidak sama dengan 0, maka dia bukan penyelesaian dari persamaan tersebut. Oke, kita lanjut ke pilihan ketiga. 1, 2 kali 1 kuadrat tambah 5 kali 1 dikurangi 3. 1 kuadrat 1, 1 kali 2 2, 2 tambah 5 7 dikurangi 3 4, 4 tidak sama dengan 0. Nah, dari ketiga pilihan ini tidak ada jawaban yang benar, sehingga jawaban yang pasti adalah D. Oke, kalau kalian kepingin ngecek, bentuknya seperti ini. 2 kali setengah kuadrat ditambah 5 kali setengah dikurangi 3. Setengah kuadrat adalah seperempat, seperempat dikali 2 itu setengah, 5 dikali setengah itu 5/2 dikurangi 3. Kemudian untuk menyelesaikan ini, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 5 adalah 6, 6 dibagi 2 3. Kemudian 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Oke, berarti jawabannya adalah D. Oke, anak-anak, tidak terasa pembahasan kita sudah menginjak soal terakhir, soal nomor 10. Akar-akar dari X kuadrat plus 3X minus 10 sama dengan 0 adalah, nah anak-anak, di sini kalian tinggal mencari akar mana yang memenuhi. Di sini ada 4 akar, yaitu 2, 5, minus 5, minus 2. Oke, kita cek satu persatu. Kita cek yang 5 terlebih dahulu. Kita masukkan ke persamaan. 5 kuadrat ditambah 3 kali 5 dikurangi 10. 5 kuadrat 25 ditambah 3 kali 5 15 dikurangi 10 30. Karena tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 5 bukan
penyelesaian atau bukan akar dari persamaan tersebut. Berarti jawaban yang nggak mungkin adalah A dan C. Nah, kemungkinan jawabannya tinggal 2, yaitu B dan D. Nah, sekarang kita akan cek untuk soal berikutnya. X sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan, 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurangi 10. 2 kuadrat 4, tambah 3 kali 2, 6, dikurangi 10, hasilnya 0. Maka 2 ini termasuk penyelesaian. Oke, anak-anak, jelas sekali bahwa jawabannya adalah B. Nah, anak-anak, biar kalian tidak ragu, kita akan masukkan nilai X semuanya. Untuk X sama dengan minus 2, kita masukkan ke persamaan, minus 2 kuadrat, nilainya 4, 3 kali minus 2 adalah minus 6, dikurangi 10, hasilnya minus 12, tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan cek X yang terakhir, yaitu X sama dengan minus 5, kita masukkan ke persamaan, minus 5 dikuadratkan, ditambah 3 kali minus 5 dikurangi 10. Hasilnya adalah 25 dikurangi 15 kurangi 10 sama dengan 0. Oke, anak-anak, dari keempat ini yang jawaban 0 itu merupakan akar-akar dari persamaan tersebut, yaitu 2 dan minus 5. Oke, anak-anak, cukup sudah pembahasan di video kedua kali ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaatnya dan kalian lebih terlatih dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Oke, saya rasa cukup sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.